Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan terkait materi kita berikutnya, yaitu yang terkait karakteristik dan jenis bioplastik. Tapi sebelumnya sedikit saya kasih tambahan. Ini adalah tadi contoh logo-logo yang biasa banyak dipakai di luar negeri. Ini tadi saya sudah menemukan ada contohnya, mungkin kalian bisa lihat di beberapa jenis plastik, termasuk sebenarnya saya punya plastik yang termasuk biodegradable yang mungkin kalian semua juga udah pegang, yang kita kemarin pergi melakukan kunjungan industri di Sari Roti. Jadi kalau yang di Sari Roti kemarin, kalau kalian amati plastiknya itu dia sangat bioplastik sekali. Dibuat dari, kalau nggak salah ya, itu dari singkong, makanya dia kemasannya agak lembut dan kenyal gitu, beda dari pati. Kemudian juga tadi bisa, memang dia diklaimkan sudah terurai. Nah, ini saya ada contoh plastik yang juga biodegradable, tapi di sini saya sebenarnya nggak terlalu yakin karena saya belum cek apakah plastik biodegradable ini adalah bioplastik atau sebenarnya adalah tadi yang seperti sebelumnya saya tunjukkan. Jadi bisa juga termasuk partially bio-based yang dia biodegradable, atau mungkin petrochemical yang dia sifatnya biodegradable. Jadi di sini ada logonya, mungkin kalau bisa dilihat sekilas. Di sini biasanya nanti ada logonya, ada oksilum, kemudian juga di sini ada lambangnya bisa terurai, atau juga ada gambarnya ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi di Indonesia juga sebenarnya sudah banyak dikembangkan jenis plastik-plastik seperti ini, tapi memang belum banyak terbuka pasar dan peluangnya. Apakah plastik ini biodegradable ini adalah memang dia bio-based atau bisa juga kelompok biodegradable tapi dari kelompoknya petroleum. Nah, sekarang kita akan masuk kedua terkait karakteristik dan juga jenis-jenis bioplastik yang sudah banyak dikembangkan oleh peneliti di Indonesia dan juga dunia pada umumnya. So, this is the classification of bioplastic. Ini berdasarkan yang dapat saya ambil dari jurnal Pak Weber et al. Tahun 2002. So, we can divide the bioplastic polymer into three kind of types. So, first is polymer derived from biomass. Jadi, polimer yang diambil yang merupakan turunan dari bahan alami yang sudah di alam biomass. Seperti apa? Contohnya adalah polysaccharide, which is we can having starch, cellulose, sama ketosan. Buka lagi mata kuliah kayak saya Satpros ya, lebih ingat pati itu apa sih, selulosa itu apa, kitin dan ketosan itu apa. Kemudian juga dari protein, ini juga bisa dibuat plastik, films, begitu pula dari lipid. Atau yang kelompok pertama dari derived from biomass, jadi sudah ada bahannya di alam, tapi kemudian kita olah bentuk sedemikian rupa sehingga kita jadi plastik atau film. Ada yang kedua, polymer chemically synthesized from renewable source. Jadi polimer yang kita sintesis dari bahan-bahan yang dapat diproduksi ulang atau renewable. Seperti apa contohnya? Di sini ada PLA dan juga polyester. PLA ini tadi yang saya katakan adalah polylactic acid. Jadi dari bahan yang bisa renewable, dalam ini adalah gula yang difermentasi menjadi lactic acid. Kemudian lactic acid ini kita polimerkan. Kemudian yang ketiga adalah polymer derived from microorganism. Jadi kita nggak sintesis dia, tapi dari bahan alam, tapi naturally sudah dibuat oleh mikroorganisme. Ingat, mikroorganisme ya. Jadi bukan secara alami di alam, tapi ini helping by the microorganism. Ada PHA, kemudian ada pululan, ada cordlan, sama ada kelompoknya santan. Mari kita bahas satu persatu. Naturally polymer or polymer derived from biomass, yang pertama adalah dari bahan starch. Jadi ini adalah kita mau bikin bioplastik atau polimer dari bahan yaitu starch. Biasanya yang kita pakai adalah dari biji-bijian, bisa dari corn, wheat, rice, potato, sweet potato, dan cassava. Kalau kemarin saya sempat bilang di perkuliahan bahwa umumnya yang dipakai untuk bioplastik adalah yang dari kelompoknya umbi-umbian, karena biasanya sifatnya adalah plastik yang dihasilkan adalah transparan. Tapi bisa juga tetap bisa dihasilkan dari sumber pati lainnya, sereal lainnya, tapi mungkin nanti warnanya dihasilkan lebih agak keruh atau opak. Tapi ya seperti kita tahu bahwa plastik itu tidak semuanya harus transparan seperti ini kan ya. Tidak harus semuanya transparan, tapi termasuk juga nanti kita bisa hasilkan plastik yang mungkin memang ada komponen warnanya. Jadi
tidak selalu plastik itu harus berwarna, harus transparan. So biasanya plastik ini yang dibuat dari starch ini bisa juga starch is usually used as thermoplastic, ada perlakuan panas atau thermal, and constitutes a substitute for polystyrene. Jadi biasanya bisa dipakai untuk substitusi. Substitusi ini mengurangi, jadi bisa saja nanti polystyrene itu ternyata kalau mau bisa terdegradasi disubstitusi sama pati, jadi nggak banyak penggunaan petroleumnya. So the starch could be plasticized, jadi bisa dibuat jadi bentuk plastik melalui destructuration in presence of specific amount of water or plasticizer and heat, and then it is extruded. Ya. Jadi prosesnya seperti apa sih simpelnya untuk membuat pati ini menjadi plastik? Pertama pasti adanya jumlah yang tepat, specific amount dari water. Selain water bisa juga pakai plasticizer. Jadi bahan plasticizer ini bahan yang membantu untuk membuat bentuk plastik tadi menambah kelihatan tadi, biar dia terus menambah daya rekat antar sesama komponen patinya. Biasanya dipakai ada dua, ada gliserol atau sorbitol ditambah sama panas. Jadi sebenarnya bikin plastik itu sama kayak kalian belajar kemarin di bagian gelatinisasi. Jadi ada air, ada panas, ada pati. Cuman pada proses plasticizing ini bisa dipakai juga bukan air, tetapi yang kita pakai adalah si plasticizer, yaitu gliserol atau sorbitol. Setelah itu, setelah digelatinisasi, selanjutnya adalah pada proses extruded, atau di sini adalah pembentukannya, entah dia dibentuk tipis, dipilin, atau dibentuk cup seperti apa. Ini ada yang bedanya, ada proses selain dibentuk ini kan berarti ada penekanan, ekstrusi atau penekanan di sini. Jadi ingat, proses pembuatan plastik dari starch itu yang basic prinsipnya adalah dari sejumlah air atau plasticizer sama pati sama dalam suhu panas tertentu yang kemudian diekstrusi. Extruded ini bahasa Indonesianya adalah ekstrusi, pembentukan dengan adanya bantuan tekanan. Oke. Jadi ekstrusi, saya tuliskan dulu ya. Ekstrusi ini pasti ada tekanan, ada pembentukan, shaping. Apakah dia mau dibentuk botol, apakah dia mau dibentuk plastik tipis. Nah, keuntungan dari plastik dari bahan pati ini yang pertama adalah low cost. Kenapa? Karena tadi dari bahan yang alamiah, ada berbagai seed, rice dan sebagainya. Kemudian availability-nya juga tinggi bahan-bahan ini, serta pastinya biodegradable-nya juga pastinya karena dia natural, alam. Tetapi dia punya disadvantages. Apa disadvantages-nya? Yaitu poor resistant to moisture and their poor mechanical properties restricting their use. Jadi ini kelemahannya adalah pertama, dia tidak tahan terhadap ini moisture atau air. Karena biasanya memang kalau dari kita kenal pati di sini ini, seperti yang kita sudah bahas di materi pati sejak awal, kita bahas apa itu gelatinisasi, retrogradasi, modifikasi. Pati ini sangat mudah mengikat air, sangat mudah melepas air. Sedangkan plastik itu biasanya jadi kayak gini. Ini kan plastik yang berisi air. Kalau dia di sini dia sangat tidak resisten dengan air, maka dia bisa meluruh. Jadi air ini akan justru bereaksi dengan plastiknya meluruh. Sedangkan kan kita tidak ingin, apalagi kita tahu bahan pangan itu banyak yang memiliki kandungan kadar air tinggi. Kalau nanti dia mau menyimpan pangan tapi justru pangannya bereaksi, nah kita nggak tahu hasil produk reaksinya bagus atau tidak. Jadi memang plastik berbahan dasar pati ini punya kelemahan poor resistant to moisture. Kemudian yang kedua, poor mechanical properties. Kalau kalian masih ingat plastiknya yang kemarin dari asari roti, itu dia tuh melentur banget, jadi nggak foam, nggak kaku. Padahal plastik luar ini kan kita pengennya dia memberikan bentuk juga kan. Ini misalnya adalah contoh plastik untuk ini headset saya, ini plastiknya ini kan memberikan bentuk. Sedangkan kalau plastik kemarin itu kayak ngelemprok gitu.
Masuk di sini ada plastik yang dia sebutnya biodegradable, juga cenderung lebih tipis dan tidak firm gitu dibandingkan plastik-plastik yang sebelumnya. Jadi biasanya based on yang polymer starch itu biasanya mechanical properties-nya rendah. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, therefore to improve these properties, starch usually they are blended, dicampur dengan various biopolymer and certain additives. Jadi ya disinilah penelitian. Jadi bukan berarti karena dia punya kelemahan itu nggak bisa dipakai, padahal dia banyak bermanfaatnya. Jadi biasanya ada penambahan dari biopolimer lain ataupun bahan tambahan lain. Nah, ini adalah rangkuman dari beberapa contoh hasil penelitian dalam pembuatan plastik biodegradable dari pati. Biasanya di sini misalnya adalah pati ubi kayu. Nah, ada tambahnya kitosan. Pemelastisnya adalah gliserol. Bisa ditambah bahan tambahan atau tidak. Ini ada pati dari sagu tambah gliserol sama asetat. Ini pati sagu tambah kitosan dengan bahannya gelatin. Sebagai pemelastisnya tapioka tambah selulosa, gliserin, tepung nasi aking, tapioka, gliserol, pati kulit singkong dengan gliser ataupun pati tapioka tambah nano serat selulosa. Nah, biasanya bahan tambahan di sini atau yang seperti ini kayak kitosannya, kayak di sini selulosa itu ditambahkan termasuk serat bambu. Itu tadi memperkuat karakter yang dia mechanical propertiesnya dia lemah, mungkin kurang strong sehingga ditambahkan serat tadi selulosa ataupun dikorporasikan dengan kitosan. Jadi memang banyak penelitian terkait bioplastik ini. Nah, secara umum kalau proses pembuatannya, tahapan proses produksi plastik biodegradable ini, jadi ini dari bisa granula patinya atau pati yang biasanya memang pakainya adalah pati yang tergelatinisasinya atau pati yang termoplastik sudah mengalami proses pemanasan atau pati modifikasi entah cross linking, entah esterifikasi atau eterifikasi. Ini kita reaksikan bahan patinya ini dengan atau tanpa. Jadi bisa sebenarnya saya katakan seperti kalian ya, kayak bikin nasi terus bikinnya ada kerak kan bikin untuk plastik, tapi ya tadi ya dia bisa balik lagi kalau kena air uapnya keraknya tadi kayak yang kami di magicom tepinya kan bisa kering tuh, itu kan kayak plastik lebih brittle, lebih rapuh, kemudian kalau kena air jadi hilang lagi, itu dia kelemahannya. Nah, maka untuk biasanya meningkatkan hal-hal tersebut bisa dipakai bahan tambahan plasticizer, ini adalah compatibilizer, kemudian bahan tambahan lain seperti bleaching kah atau pewarna. Di mixer, di blender, terus tadi di extruder ada penekanan juga. Kemudian juga akhirnya jadi campuran pati atau polimer, baru kemudian dikeringkan atau dipelet sehingga dapatlah pelet bioplastik. Ya bisa kemudian kita sebut sebagai plastik converter. Kita bisa manfaatkan untuk film blowing, transforming, dan macam-macam produk lainnya. Oke, jadi ini umumnya ini kan bahan dari patinya, that mirin dapat native starchnya. Bisa kita chemically modified dulu, kemudian ataupun kita tambah plastisasi dan water, kita eksklusi tekanan, destruktif TPS, baru kita blending dengan komponen polymer atau composable lainnya, jadilah starch blend. Oke, jadi itu ya logikanya, simpelnya yang ini tadi bisa dipakai kalian. Pembuatan bioplastik dari bahan pati. Nah, selain patinya sendiri apa? Bisa kita pakai juga selulosa. Ya, ingat selulosa sama pati ini beda di monomernya. Beta glukosa sama alfa glukosa. Nah, cellulose is very difficult to use in packaging because it's hydrophilic and crystalline in nature, possessing poor mechanical properties in its round form. Jadi sama sebenarnya kayak pati, ya dia sangat hidrofilik. Jadi dia pasti punya poor mechanical properties juga. Therefore, it must be treated with chemical like NaOH, 2SO4, CS2, etc. to produce cellophane, having excellent mechanical characteristic. Jadi
selulosa kalau mau dimanfaatkan lebih lanjut, maka harus ada penambahan reaksi kimia sehingga dia jadi kita bisa pakai. Cellulose derived from are used for film or edible coating. Jadi biasanya memang kalau selulosa paling notok itu dia nggak bisa jadi plastik yang firm gini. Paling notok itu jadi coating, jadi pelapis kayak pelapisnya sosis atau film di permen, bungkus permen dan sebagainya. Oke, sebentar ya, stop dulu. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Oke, jadi selulosa yang kita bisa manfaatkan untuk bioplastik itu biasanya memang digunakannya adalah sebagai film atau edible coating. Jadi nggak bisa jadi kayak plastik yang punya bentuk utuh seperti ini, tapi lebih kepada film atau coating ya, seperti tadi saya sebutkan seperti di profil tadi. Biasanya apa kalau sudah jadi sesuatu bahannya? Jadi selulosanya ini biasanya sudah dalam bentuk hidroksi propil selulose, hidroksi metil selulose, ataupun ini yang kalian banyak pakai adalah karboksil metil selulose atau CMCI. Jadi selulose juga bisa kita manfaatkan untuk jadi plastik. Salah satu caranya adalah jadi film, tapi nggak bisa murni selulose karena sifatnya seperti itu tadi, termasuk tensinya juga rendah, jadi harus dikombinasikan, diinkorporasi dengan beberapa bahan, salah satunya ini jadi karboksil metil selulose ini. Oke, selain selulose apalagi yang natural polymer? Ini adalah kitosan atau kitin. Ya, kitosan atau kitin ini adalah secara naturally appear in the exoskeleton of arthropods and in the cell wall of yeast and fungi. Jadi tidak hanya pada arthropoda seperti udang, seperti kepiting, tapi juga bisa kita dapatkan kitin atau kitosan itu di hamir dan juga pada jamur. Kitosan itu didapatkan dari deasetilasi dari kitin. Ingat ya, kitin dan kitosan itu sama, dia merupakan polimer, cuman bedanya kalau kitosan itu sudah dihilangkan asetilnya pada kitin. Oke, obtained from the acetylation of kitin and different factors, ya dari alkali konsentrasinya beda, incubation time-nya atau rasionya dengan alkalinya tadi, temperatur ataupun source kitinnya, sehingga akan memproduksi kitosan yang memiliki properties atau karakteristik yang berbeda-beda. Kitosan sama kayak selulose tadi, biasanya dia berupa film. Kitosan form film without the addition of additive. Nah ini, kalau yang selulose tadi harus kita tambahkan bahan-bahannya sehingga dia punya sifat pembentuk film. Kalau kitin dan kitosan itu without the addition of additive, jadi without, secara alami sudah bisa membentuk film dengan yang baik. Dia mempunyai kemampuan exhibit good carbon dioxide and oxygen permeability, jadi dia oksigen dan CO2 nya di sini untuk permeabilitasnya bagus, bisa dikeluarkan dari produk tadi. Kemudian juga excellent mechanical properties, biasanya malah makanya kitosan itu banyak ditambahkan juga untuk yang seperti yang di awal tadi ya, untuk pati, karena dia lebih bantu untuk lebih bikin plasticizer tadi, bantu plasticizer tadinya. Plus ini punya kemampuan untuk membunuh mikroba, antimikrobial, jadi bagus sekali untuk produk pangan. So, which reduce the oxidation process and is beneficial for increasing the shelf life and quality of food product. Jadi kitosan memang banyak digunakan untuk food memang. Tadi selain dia memang teknikalnya juga bagus, alami juga ini punya kemampuan antimikroba yang bagus untuk mengurangi proses oksidasi dan juga memperpanjang shelf life atau masa simpan. Jadi kalau penelitian terkait bioplastik juga jangan kaget kalau banyak juga yang dipakai kitosan sebagai tambahannya, karena gini, kemampuan untuk secara alaminya bentuk plastiknya juga bagus dan juga punya kemampuan antimikrobal. Oke, berikutnya selain kitin apa? Di sini adalah kelompoknya protein. Protein ini memang banyak sumbernya, di mana kita bisa dapatkan dari kelompoknya plant, with gluten, corn, zein, soy protein, ataupun dari hewan seperti casein, whey, keratin, dan gelatin.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi protein itu terdiri atas beberapa asam amino, di mana dia ini punya unique structure. Yang sebelah kanan atasnya adalah hidrogen, ini adalah bawahnya R, kanannya ini adalah COOH, yang sebelah kirinya adalah NH2. Nah, ini karakternya. So, protein ini merupakan salah satu monomer yang bisa banyak distributed modified, bisa dimodifikasi sedemikian rupa karena dia banyak apa? Unique side chain in their structure ini. Di sebelah kirinya dia bisa seolah-olah sebagai basa, sebelah kanannya sebagai asam. Sifatnya amphoteric ini sehingga dia unik, makanya bisa banyak kita modif dari protein ini. Oke, ketika kita mau protein menjadi polimer, keuntungannya pertama pasti renewable, kemudian biodegradable, dan dia ternyata punya kemampuan dibanding peptide, dia adalah gas barrier propertiesnya yang bagus. Selain juga mudah dibentuk tadi ini, distributed modified. Tetapi disadvantage-nya apa? Nih, effective by their hydrophilic. Sama, kasusnya yang alami itu apa biasanya? Hydrophilic. Jadi suka dengan air, dimana plastik kembali. Plastik itu pengennya tidak terlalu suka dengan air tadi. Therefore, they need to be blended with other polymer or must be chemically or microbiologically modified. Jadi kalau mau dimanfaatkan, kembali kita harus memanfaatkan modifikasinya. Memang utamanya kebanyakannya adalah juga sebagai film atau coating. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan presentasi saya terkait bioplastik. Dalam hal ini, kalau sebelumnya saya sudah jelaskan terkait natural polymer atau polimer-polimer dari bahan alami yang didapatkan dari biomass. Sekarang saya akan masuk kepada synthetic polymer atau bioplastik yang chemically synthesized from renewable resources. Di sini yang salah satunya yang paling banyak kita gunakan adalah PLA. Apa sih PLA itu? PLA adalah polylactic acid. Jadi PLA ini sebagai polylactic acid dibuat dari renewable resources atau bahan yang bisa kita daur ulang lagi, umumnya corn ataupun sugar beet ataupun potato starch. Yang biasanya di mana PLA ini banyak dipakai untuk substitusi pada produk-produk seperti HDPE, plastik HDPE, ataupun LDPE, PS, ataupun PET. Jadi PLA ini mungkin ada juga memang umum sebagai real 100% murni PLA, tapi pada beberapa kasus memang dia belum bisa berdiri sendiri karena memang karakternya ya kita maunya sudah mengenal plastik-plastik yang umum seperti ini ya dan seperti ini. Jadi ketika ada yang benar-benar baru agak bingung, makanya biasanya masih kita sebagai substitusi itu pada plastik HDPE, LDPE, PS ataupun PET. Nah, bagaimanakah cara proses pembuatan PLA? PLA itu adalah plastik yang disintesis secara kimia dari bahan alam, yaitu dari karbohidrat. Bisa dari corn atau sumber lainnya yang kemudian kita hidrolisis menjadi dextrose ya. Ingat ya, dari pati yang besar kita hidrolisis menjadi dextrose, kemudian kita fermentasi menjadi lactic acid. Yang kemudian kita melakukan proses polimerisasi. Jadi PLA ini biasanya comes in the form of film, bisa dibuat dalam bentuk film, bahkan bisa dibuat dalam bentuk cup atau tray seperti fungsinya yang di PS atau ini adalah styrofoam. Jadi makanya tadi salah satunya adalah pemanfaatan dari PLA ini untuk substitusi styrofoam, bahkan container and coating for paper and also paperboard. Oke. Ini adalah gambar dari lactic acid yang kemudian didehidrasi, dihilangkan H2O-nya menjadi polylactic acid oligomers, kemudian kita thermal cracking, bentuknya akan berubah cincinnya ini, kemudian bisa kita polimerisasinya. Jadi polylactic acid atau PLA. Oke, jadi dari corn kita ambil startnya, kita dapatlah dextrose-nya, kita fermentasi menjadi asam laktat,
Fermentasi jadi asam laktat ini bisa dilakukan oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan sebagainya. Dihasilkan monomer, monomernya ini asam laktat, atau kita ubah tadi kraken tadi jadi laktid, kemudian kita bentuk polimer, polimernya kita sebut sebagai PLA. Polimer ini selanjutnya bisa kita modifikasi lanjut jadi fiber, film, bottle, woven, ataupun woven lainnya. Dan PLA ini banyak contoh penggunanya, nanti kita jelaskan di belakang. Selain PLA yang merupakan sintesis dari bahan renewable, jadi yang pertama tadi adalah yang dari natural biomass, yang kedua dari chemically synthesized from renewable resources, yang ketiga adalah jenis polimer bioplastik yang didasarkan dari derived from microorganism. Jadi biasanya kelompok yang diderivatisasi dari mikroorganisme atau mikroba ini banyak contohnya. Ini salah satunya adalah ini PHA, polyhidroksialkanoat, ataupun juga PHB atau polyhidroksibutirat. Jadi dari kelompok alkanoat atau butirat dan sebagainya. Ataupun kelompok polisakarida hasil mikroba seperti pululan, kurtelan, ataupun santan. Oke, yang pertama ini adalah polyhidroksialkanoat atau PHA. Sifatnya biodegradable, thermoplastik, biocompatible, kemudian thermostable. Kenapa thermostable? Karena dia ternyata punya ketahanan hampir sampai 180 derajat Celcius. Nah, sebenarnya polyhidroksialkanoat itu kelompok besarnya, salah satunya adalah ini polyhidroksibutirat. Jadi ini polimer dari 3 hidroksibutirat monomer yang punya kemampuan similar dengan PP. Nah, plastik PP ini plastik yang banyak di botol-botol minuman ini adalah jenis plastik PP. Tetapi dia sifatnya adalah lebih stiff dan agak brittle, enggak. Ini kan kuat ya, tajam ya. Kalau itu lebih mudah untuk patah, sedikit brittle. Oke. Keunggulannya lainnya adalah ini, insoluble to water. Makanya dia star kayak PP. Kalau yang di plastik yang kelompoknya pati tadi, kan dia sangat resisten terhadap air. Nah, kalau yang di sini PHA ini dia tidak resisten terhadap air. Bahkan kalau pada PHB polyhidroksibutirat, dia optically active and has good barrier properties toward gas. Nah, bahkan dia punya kemampuan untuk menghambat barriernya pada gas-gas tertentu. Oke, PHA also exhibit printability. Nah, punya kemampuan untuk bisa dicetak. Nah, sama kayak ini, PP ini bisa dicetak. Printability bisa mungkin tambahkan terkait flavor dan odornya terhambat, odor barrier. Kemudian heat solubility, greasy, agak sedikit berminyak, greasy and oil resistance, tidak mudah terserap air dan juga minyak. Stabil temperatur. Kemudian easy to dye, which improve its application in the food industry. Jadi selain PLA juga banyak dimanfaatkan. Yang banyak dimanfaatkannya adalah polyhidroksialkanoat atau PHB ini. Karena sifat-sifatnya cukup banyak bagus. Sebenarnya pati juga banyak dimanfaatkan, tapi lebih kepada coating. Kalau yang kayak bentuk-bentuk foam tadi lebih kepada PHA sama beberapa PLA. Kalau PLA tadi lebih banyak dipakainya untuk tadi kelompoknya stiren tadi ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini ya tadi kelompoknya PHA polyhidroksialkanoat adalah PHB atau polyhidroksibutirat. Polyhidroksibutirat ini terbentuk dari 3 butirat tadi hidroksibutirat. Di sini cara bikinnya sebenarnya adalah dari mikroba. Mikrobanya siapa ini? Ralstonia eutrophus. Dia di sini pertama menghasilkan molekul asetil CoA. Dari asetil CoA kemudian dibuat asetoasetil, kemudian dapatlah hidroksibutil yang kemudian dilakukan proses polimerisasi oleh si mikroba ini. Nah, ini adalah polimerisasinya. Nah, ini maksudnya 3 hidroksi itu ini 1 2 3. Nah, ini 3 di sini, hidroksinya di sini. Hidroksi ini adalah poli 3 hidroksi valerat, yang keempat ini poli 4 hidroksi butirat. Oke, sorry. PA ini ada 2 kelompok PHA, polyhidroksialkanoat. Alkanoat itu ini loh, gugus ini. Nah, ini adalah gugus fungsi alkanoat. Ada 2 jenis, ada poli 3 hidroksi valerat sama ada poli 4 hidroksi butirat.
Nah, yang banyak dipakai itu 3-hidroksibutirat ya. Oke, ini. Hidroksibutirat ini yang paling banyak dipakai. Selain itu juga bisa ini yang kelompoknya adalah hidroksivalerat. Oke, selain PHA dan PHB, bukan PHP ya, oh ya PHP bukan memberi harapan palsu. Nah sekarang saya juga familiar ya PHP PHA ini. Jadi berikutnya adalah masih terkait polimer yang didasarkan dari mikroorganisme, tapi di sini adalah kelompoknya adalah dia polisakarida, tapi dihasilkan oleh mikroorganisme. Apa saja? Ada santan, ada pululan, sama kurkulan. Apa itu pululan? Pululan itu dihasilkan oleh hamir, biasanya pada kelompok Aurelbasidium pullulans. Pullulans ini biasanya mentoknya adalah jadi film. Ya. Kalau tadi PHA, PHB kan sampai jadi bisa foam plastik PP ya. Dia sifatnya edible, jadi sangat cocok untuk pangan, bisa langsung dimakan sama kulit kemasannya. Homogeneous, transparan, bahkan ini printable. Tapi di heat stability, flexible and good barrier to oxygen and are tasteless, odorless, non-toxic, antimicrobial, and biodegradable in azo. Jadi cocok banget kalau kalian bayangkan, kalian beli sosisnya ada perihnya tapi bisa langsung dimakan edible, tidak banyak limbah. Kemudian ada kurdran, itu adalah juga dihasilkan dari mikroba, merupakan polisakarida dari Agrobacterium biobar dan Agrobacterium tumefaciens, banyaknya digunakan sebagai gelling agent. Nah, ingat, gelling ini kenapa bisa juga jadi plastik? Karena dia tadi sifatnya, tadi kalau jumlah sedikit, kadarnya sedikit jadi plastik-plastik. Kemudian yang terakhir adalah kelompoknya santan. Ya, santan ini juga banyak kita manfaatkan. Biasanya mungkin hanya sebagai pengental, tapi bisa juga jadi plastik. Santan gam yang mungkin kalian kenal. Itu dibuatnya dari mikroorganisme yaitu Xanthomonas campestris. Oke, mungkin itu materinya. Sudah sampai karakteristik jenis bioplastik. Ada 3 tadi ya bioplastiknya, dari natural biomass, kemudian juga dari chemically synthesized from renewable resources, yang disintesis kimia dari bahan yang dapat daur ulang, serta yang terakhir dari mikroorganisme. Nah, terima kasih. Kita lanjut untuk materi berikutnya.